Halo, Assalamualaikum. Apa kabar sedulur semua? Apa kabar Aries? Gimana kabarmu, Lur? Ketemu lagi kita ya. Oke, ini readingan untuk di November 2025. Kita akan lihat bagaimana situasi dan keadaan Aries di November ini. Oh iya ya, dari kota mana nih sedulur yang hadir nih? Absen dulu yuk. Oke, biasa deh absen dulu ya. Dari kota mana Aries yang hadir? Sepertinya ada sesuatu yang agak greget. Ada sesuatu nih. Oke. Kita akan kupas secara mendalam untuk Aries. Oke. Ho 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 ho. Ada apa ini? Kok sepertinya menarik sekali. Oke. Seperti biasa kita akan bahas dulu untuk masalah keuangan dari Aries. Dari gelap terbitlah terang. Itu simbolnya dari Aries, dari kegelapan terbitlah cahaya. Ada sesuatu yang terang di sini, sesuatu yang akan lebih terbuka dan lebih seger. Oke. Jadi apa yang kamu lalui di Oktober, apalagi November kemarin, Oktober ya, sorry ini, apa yang kamu lalui di Oktober, Agustus, dan beberapa bulan sebelumnya, ya kan, Aries sangat sibuk sekali dan juga banyak sekali tantangan ya di beberapa bulan sebelumnya. Dan di November ini, oke, saya belak-belakan aja di sini, Aries. Kalau tentang rezeki ya, nanti kamu amati sendirilah pokoknya. Ini rezekinya enak banget nih Aries bulan ini. Lagi naik daun ya sepertinya ya. Lagi banyak kelancaran nih Aries nih. Amin ya rabbal alamin ya. Ayo yuk semangat yuk, semangat yuk. Semua Aries pokoknya harus semangat, titik. Soalnya zodiak api ya. Zodiak dengan elemen api ini harusnya selalu membara gitu loh ya. Bara kamu sangat kuat sekali di bulan ini. Secara fisik pun juga kamu cukup kuat ya. Energik banget ya bulan ini Aries. Banyak senyum di bulan ini. Aku ngerasa kamu lebih banyak senyum, lebih happy, lebih banyak hal yang lebih lah di bulan ini gitu. November ini jauh berbeda dengan Oktober kemarin, di mana di bulan ini ada kenaikan ya. Gitu. Grafiknya tuh naik di sini di November ini. Sepertinya ini bulan Aries dah gitu. Kemudian di sini untuk masalah keuangan, keuangan kamu stabil dan juga ada kenaikan di sini ya. Tapi ya kembali lagi ya, rezeki setiap orang berbeda-beda kayak gitu ya. Semoga kamu bisa merasakan adanya kenaikan rezeki dan di bulan ini ada petunjuk lagi ya. Saya kasih clue dan petunjuk di sini untuk Aries. Alam sedang bersama Aries di November ini. Energi alam sangat kuat ke zodiak Aries ini. Dan juga di sini banyak sekali ya petunjuk-petunjuk dari arah yang tak disangka-sangka Aries. Kalau kamu mau lebih lancar lagi bulan ini, ya saya tegasin, perkuat ibadah kamu. Itu hal penting sekali. Oke? Dan bentar ya. Oke. Di sini ada tantangan juga sih untuk Aries ya. Ada tantangan nih, gitu. Di bulan ini Aries itu nggak segan-segan untuk rame dengan orang. Di bulan ini Aries mentalnya sangat baja sekali, mentalnya sedang kuat sekali. Dan kalau ada yang nyenggol Aries bulan ini, ya lo akan berurusan dengan Aries, gitu loh. Nggak tahu, aku greget banget sih dengan energi Aries di bulan ini ya.
Penuh semangat dan mentalnya wow banget nih. Oke, di sini Aries itu kan zodiak yang selalu suka dengan tantangan gitu. Hidup Aries itu nggak suka terlalu mulus tuh, nggak enak gitu. Harus ada ribut-ributnya, harus ada rame-ramenya gitu biar seru gitu. Aries itu kan zodiak yang punya karakter suka dengan sesuatu yang baru dan seru dan menantang. Nah, kalau butuh tantangan nih, bulan ini banyak tantangan kamu. Makanya bulan November ini akan jadi bulan yang sangat berwarna untuk Aries. Kayak gitu, Lur. Ya, lanjut lagi ya. Keuangan di bulan ini cenderung stabil sebenarnya. Tapi balik ke Aries lagi. Dan juga di sini ada problemnya. Problem tentang keuangan adalah royal. Gitu. Aku ngerasa bulan ini kamu cukup royal banget. Jadi ya balik ke kamu lagi. Kamu harus tetap pekan suatu prinsip di bulan ini. Kalau kamu ingin stabil, kamu ingin nabung, kamu ingin lebih, ya kamu harus agak kurangi ya royal kamu ini gitu. Karena biasalah kadang Aries tuh ya gitulah ya. Kalau lagi megang duit tuh kayak gatel tangannya nih gitu. Oke, jelas ya. Jadi masalah keuangan kembali ke kamu lagi. Kayak gitu. Dan bulan ini tuh Aries, aku ngerasa kamu lebih beda banget ya. Aku ngerasa kamu secara kepribadian kamu beda banget di bulan ini. Dalam arti ya kalau sebelumnya itu mungkin kamu menanggapi suatu masalah itu dengan keras ya. Tapi bulan ini kamu lebih tenang loh. Aku ngelihat Aries bulan ini tenang loh. Beda nih sama beberapa bulan sebelumnya. Gitu. Jadi tapi gini ya. Ada sesuatu yang agak janggal ya. Memang bulan ini Aries tenang dan cenderung agak diem, tapi biasanya diamnya Aries ini bukan karena karakternya Aries yang slow, yang soft, enggak ya. Tapi lebih kepada dia menunggu momen. Ini nunggu momen nih Aries nih, gitu. Lu nunggu momen di bulan ini ya kan? Nunggu momen, nunggu kesempatan untuk kamu bertindak, untuk kamu action di bulan ini, gitu. Jadi di sini Aries itu di bulan ini seperti pengamat ya. Aku ngerasa kamu lebih kayak mengamati segala situasi gitu. Termasuk urusan kamu dengan orang atau dunia percintaan, kamu lebih kayak mengamati. Ketika ada celah, sedikit saja ada celah, wah Aries langsung masuk di situ, gitu loh. Ini yang wow, makanya petunjuknya Aries bulan ini penuh warna gitu. Dan juga di sini Aries bulan ini nggak mau ganggu ya, stabil ya. Aries memang nggak mau ganggu, nggak mau ribut sama orang, tapi jangan sekali-sekali nyenggol Aries. Satu, yang kedua, di sini Aries nunggu momen atau kesempatan. Mungkin ada beberapa orang yang sedang diamati oleh Aries ini menunggu selanya nih, kayak gitu. Misalkan sebagai contoh gini, ada teman kamu yang ini contoh ya. Misalkan nih ada teman kamu tuh yang sifatnya nggak baik lah gitu, kamu tahu itu gitu. Dan juga mungkin orang ini selalu ngusik kamu, ganggu kamu, tapi kamu selama ini masih diem nih, ya diem nih, seakan-akan terlihat seperti Aries itu seperti lemah. Diamnya Aries ini terlihat seperti lemah, tapi sebenarnya enggak. Di sini Aries menjadi sang detektif. Di sini Aries mengamati nih. Nah, ketika orang yang julid, orang yang nggak baik sama Aries ini, ada aja kesempatan Aries untuk masuk atau nyerang, atau ada aja kesalahan dia, abis nih orang gitu. Ini akan ada keributan dengan seseorang di bulan ini, tapi cluenya di akhir bulan ya. Tanggal-tanggal 20 nih, 20 sampai akhir bulan November. Ini ada masalah, ada keributan dengan orang. Bisa jadi orang ini memang sudah kamu tunggu gitu. Kamu sudah nunggu kesempatan, nunggu celah untuk nyerang ini orang gitu. Karena usil banget sih dia gitu ya. Kemudian di sini kalau tentang asmara, bisa jadi Aries sedang menggali suatu informasi di sini, sedang mengamati gerak-gerik dari pasangannya atau orang yang sedang dekat sama Aries di sini, lagi diamati nih. Nah, ketika
ada satu kesalahan nih gitu. Oh, misalkan nih dia ketahuan selingkuh nih, habis nih sama Aries. Digoreng habis-habisan nih gitu. Ya tahu sendiri Aries gimana ya. Gitu lur. Oke. Nah, di sini ada petunjuk lagi tentang manusia bermuka dua ya. Ini Aries nih, ini lebih kepada lingkungan sih, kurasa lebih kepada lingkungan, di mana Aries sedang mengamati beberapa orang yang menurut Aries ini bermuka dua nih. Jadi memang tunggu tanggal mainnya gitu loh. Saya ngerasa ada bahasa-bahasa kayak gitu. Tunggu tanggal mainnya, lu kena nanti gitu loh. Oke. Di sini aku bahas masalah karir. Aries, saya belak-belakan aja to the point ya. Karir kamu bagus bulan ini, dalam arti bagus. Banyak sekali kesempatan. Energi alam pun juga berpihak banget sama Aries di sini. Secara energi kamu energik banget, kamu kerjanya oke banget di bulan ini. Jadi ya nyambung sama rezeki kamu tadi, rezekinya ngelancar, bagus ya, karena sesuai dengan effortnya gitu loh. Aries di bulan ini getol banget nih kerjanya gitu. Kayak gitu. Di sini ada peluang untuk naik secara karir ya, tapi tidak semua Aries. Ini hanya beberapa aja di antara Aries yang akan ada kesempatan naik di sini. Bisa tentang tawaran, entah itu jabatan, posisi, atau tawaran pindah tempat kerja, kayak gitu. Dan aku ngerasa kamu cukup diprioritaskan ya bulan ini. Aries cukup diprioritaskan kayak gitu. Tapi ada hal negatif juga di sisi karir, seperti biasa ini tentang itu tadi ya, manusia bermuka dua. Ini ada juga di lingkungan karir, ini kerasa banget Aries. Tapi di sini Aries pura-pura nggak tahu sih sebenarnya. Tapi sedang mengamati gitu. Jadi ya sama aja nih, tinggal tunggu tanggal mainnya nih gitu. Aduh, kok aku jadi gregetan ya. Ya gini sih, kalau energinya lagi positif tuh pembawaanku pun juga gitu loh lor, rasanya lor ya. Ntar ya. Di Oke. Aries di bulan ini, saya to the point lagi ya. Di sini ada beberapa orang di sekitar kamu. Ini seperti lagi membicarakan kamu ya, lagi rame ngomongin kamu nih. Ada ya, tapi nggak banyak sih, hanya beberapa aja ya. Bisa di lingkungan karir, bisa di lingkungan kamu sendiri, atau pertemanan kamu. Di sini ada yang sedang rame nih bicarain kamu di sini gitu loh ya. Tapi ya jangan sampai ketahuan Aries sih. Habis nih bulan ini sama Aries nih gitu. Greget sih gitu. Oke, lanjut ya. Di bulan ini ada tawaran job. Ada tawaran job, ini clue-nya di tanggal 10 sampai ke 17 gitu. Seminggu ya berarti ya. Dari tanggal 10 itu sekitar semingguan itu ada peluang, ada tawaran kerja. Dan di sini komunikasi Aries harus diperkuat ya. Perkuat banyak jaringannya, kalau bisa dengan teman-teman kamu ya mulai interaktif lagi di sini. Karena ada rezeki dari mereka gitu. Artinya ada rezeki yang dititipkan di diri teman-teman kamu atau orang-orang sekitar kamu gitu loh. Makanya di sini jangan bosan-bosan untuk komunikasi. Ya biasanya Aries ini kan punya bestie itu banyak banget ya, punya teman tuh banyak. Ini ada peluang gitu. Dan juga di sini ada juga yang mungkin akan tanya sama kamu tentang pekerjaan gitu. Ada yang mau ngikut kamu, ada yang ingin kerja sama kamu gitu, atau ya tanya tentang kerja lah sama kamu kayak gitu loh. Oke. Lanjut ya. Kalau bulan ini aku nggak terlalu banyak komen sih sama Aries ya. Oke. Oke.
Nah, kita masuk lagi di sini. Ini lebih banyak ke pembahasan lingkungan sepertinya. Saya lanjutkan lagi ya. Kita ulas lagi tentang lingkungan Aries. Saya dapat clue lagi di sini. Ada beberapa orang di lingkungan kamu atau orang sekitar kamu ini memang ngebuat kamu puyeng, pusing, jengkel, menyebalkan gitu. Ini nguras energi kamu banget ya. Nah, di poin ini saya tegasin Aries, kamu jangan kalah gitu. Ini penting ya. Mau itu lingkungan karir atau pertemanan atau circle atau apapun itu, atau suatu kelompok ya, di sini bisa juga ada beberapa orang sih memang lagi julid banget sama kamu, lagi sibuk ngomongin kamu gitu. Dan ya ini lagi-lagi di depan kamu dia seakan-akan terlihat sempurna, seakan-akan wah gitu. Tapi ternyata busuknya minta ampun ini orang gitu. Di satu sisi ada Aries yang punya mental kuat, tapi di sini aku nangkep ada juga Aries yang akan down di sini, akan lemah gitu. Nah, makanya saya tegaskan kalau bisa Aries jangan sampai kalah dengan siapapun ya. Ya, terutama orang-orang toksit lah ya maksudnya gitu loh. Karena kamu harus hadapi ini gitu. Kamu harus harus ngelawan gini. Ini nggak bisa dibiarin gitu aja nih orang gitu. Ngelunjak lama-lama lur gitu. Jelas ya. Dan juga di sini hmm, please please banget ya. Please banget kamu sebisa mungkin kalau misalnya nih entah itu di dunia kerja atau lingkungan kamu ini ada orang yang toxic ini, ya kamu harus stay dulu, kamu harus bertahan, jangan buru-buru mundur nih. Ini yang saya maksud down. Ada yang akan mundur di sini, ada yang akan nggak kuat gitu. Misalkan nih di tempat kerja, ada nih beberapa orang yang kayaknya sibuk nih ngomongin Aries dan Aries tuh tahu gitu loh. Ya walaupun nggak ada yang ngasih tahu, tapi firasat Aries lagi di bulan ini kuat banget. Kerasa banget firasat kamu tuh tajam di bulan ini gitu. Jadi ya walaupun mereka nggak ada yang ngomong ya kamu akan ngerasakan oh ini yang nggak suka sama aku nih, oh ini yang bermuka dua nih, itu Aries paham itu gitu loh. Nah di sini situasi orang-orang yang lagi nggak baik ini bisa ngebuat pikiran kamu ruwet gitu. Nah ini pentingnya, oke. Karena ngadepin manusia-manusia kayak gini nggak bisa dengan emosi, harus dengan strategi gitu loh. Dan mau nggak mau lu harus hadapin ini. Tapi aku yakin bisa Aries, karena Aries tuh suka banget dengan tantangan kan. Kalau kamu suka tantangan ya inilah bulan inilah. Itu kamu akan menemukan banyak sekali tantangan. Seru bulan ini untuk Aries itu. Cuman untuk orang-orang yang melo-melo ya beda lagi lah gitu. Usahakan kamu harus bertahan ya menghadapi orang-orang yang toksik ini. Kamu akan menang gitu. Kenapa? Ya, selama kamu jujur, selama kamu benar, akan datang. Ada aja petunjuk yang datang ke kamu, informasi apapun itu, ya akan banyak sekali di bulan ini gitu. Jadi ya kalau kamu kalah dengan keadaan situasi, ya kamu yang rugi gitu loh. Ya, nah misalkan nih kamu nggak kuat terus punya pikiran aku mau pindah kerja mas karena lingkunganku bla 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 bla. Ya lu pikir lagi deh gitu loh. Kamu pindah kerja pun juga lu akan tetap ketemu dengan manusia-manusia kayak gitu. Nah kalau selama selama ini selalu menghindar, ya lu nggak akan pernah dapat pekerjaan yang nyaman, yang maton, itu nggak ketemu gitu. Karena segala sesuatu harus belajar dihadapi, ya. Dan kalau nggak berani ngadepin, ya kayaknya bukan Aries gitu loh. Yang aku tahu Aries ini orangnya gregetan banget gitu, ya. Oke. Lanjut lagi di sini untuk Aries yang single. Oke, kita minum dulu lah bentar ya. Di sini aku ngerasa ada yang sedang menunggu kamu, ya. Orang ini sepertinya mau balikan sama kamu. Tapi ya balik ke kamu lagi sih, kayak gitu. Karena di sini Aries pun, kurasa nggak semudah itu ya untuk kembali dengan masa lalunya atau orang sebelumnya. Itu kurasa nggak semudah itu. Karena ketika Aries ingin kembali dengan seseorang di sini langsung muncul memori ya dari alam bawah sadar kamu
memperlihatkan sifat-sifat dia dulu ke kamu, kejamnya dia, jahatnya dia tuh semua akan keinget gitu loh. Jadi ini akan jadi suatu pertimbangan tuh dari memori Aries itu sendiri. Nah, seseorang yang ingin kembali sama kamu ini, dia membawa suatu janji-janji ya, yaitu aku ngerasa dia mau serius. Kata-kata dia ngomongnya gitu sih. Dia mau serius sama kamu, dia mau ngajak nikah kamu, ya pokoknya bicara tentang masa depan lah gitu. Poinnya dia ingin kembali sama kamu. Tapi ini perlu kamu pertimbangkan lagi ya gitu. Karena jangan terlalu happy, jangan terlalu seneng ketika kamu baru kenal orang atau kamu baru berhubungan dengan orang, atau mungkin sang mantan kembali terus tiba-tiba dia ngajak kamu nikah ya. Ini jangan sampai kebawa perasaan deh. Artinya kamu harus tetap telusurin dan pahami gitu, karena ya jelas nggak semudah itu gitu loh. Soalnya kan pernikahan itu tak semudah membalikan telapak tangan, karena itu sekali seumur hidup kan gitu. Jadi memang harus benar-benar butuh perhitungan sekali di sini ya. Lanjut ya di sini Aries. Kalau bulan ini di pertengahan bulan di tanggal-tanggal 15 sampai ke 22 ini aku ngerasa ada yang deket sama kamu. Dia mau berkenalan sama kamu. Ini bisa jadi orang yang mau kenalan sama kamu, orang baru, bisa juga orang dari temennya kamu gitu, kayak dikenalin gitu loh ke kamu gitu ya. Oke. Tapi gimana ya, aku ngerasa bulan ini tuh Aries nggak terlalu banget sih tentang cinta-cintaan ya. Jadi kalaupun ada yang deket tuh ya Aries tetap ngerespon kayak biasa. Cuman ngikutin alur, responnya Aries nih ngikutin alur gitu. Lu WA ya gue bales, lu nggak WA ya nggak ku bales, titik. Gitu. Jadi kayak apa ya, slow respon sih Aries bulan ini ya. Jadi kalau ada yang di antara kamu lagi deketin Aries ya, lu jangan capek gitu. Oke. Gini ya. Bentar. Ini kita bahas tentang hubungan Aries ya. Hubungan Aries di sini. Ini mau yang single atau yang sudah punya pasangan, dalam arti pokoknya seseorang yang berhubungan sama kamu gitu loh. Kan ada tuh orang yang sudah punya pasangan, misalkan nih udah nikah nih, tapi dia ya gitulah selingkuh lah gitu ya. Nah, ya. Jadi kan ini artinya orang yang sudah punya hubungan, sudah punya pasangan tapi punya hubungan lagi gitu loh maksudnya. Ini aku ngerasa di November ini dia akan mengajak kamu tentang ya ngajak serius lah gitu. Ya, sama halnya dengan kamu yang mungkin lagi deket dengan seseorang di sini. Ini omongan dia di bulan ini ya, di November ini, omongan dia ini lebih banyak ke hal-hal yang sifatnya seakan-akan serius lah ya. Gitu ya, bicara masa depan gitulah. Nah, ini yang penting adalah jika ada ya, ini untuk kamu yang ngerasain aja, yang nggak ngerasain berarti bukan kamu ya. Untuk kamu yang sudah punya pasangan ya, tapi mungkin lagi agak keblinger dengan orang yang ketiga, terus kamu punya hubungan nih sama orang ketiga nih. Nah, orang ketiga kamu ini bicaranya tentang masa depan, nikah lah, bla 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 bla. Ini kamu jangan goyang loh ya. Kamu jangan goyang, serius. Karena bisa yang saya khawatirkan, ini dia cuman bullshit doang gitu. Jadi kata-kata tentang pernikahan ini, ngajak nikah ini bullshit doang, karena aku ngerasa di sini ada sesuatu yang tertutupi gitu. Ada sesuatu yang ditutupi dari dia. Saya khawatirnya dia cuman mau manfaatin kamu doang gitu. Atau cuman hanya sekedar meyakinkan kamu dengan kata-kata pernikahan. Nah, yang saya khawatirkan, ini kalau kamu sempat terlalu dalam dengan orang ketiga ini, ujung-ujungnya kamu bisa ninggalin pasangan kamu yang resmi. Ini kan jadi gimana gitu loh. Ya kalau memang orang ketiga ini bener-bener dia serius, dalam arti bertanggung jawab ke kamu, ya kalau dia bullshit gimana? Rugi nggak kira-kira gitu loh.
kamu meninggalkan berlian emas hanya demi suatu sampah yang nggak kamu pahami. Ya, jadi hati-hati ya di sini Aries. Oke, lanjut lagi di sini. Hubungan Aries ini terutama untuk yang belum menikah. Bentar. Agak kram kakiku. Lanjut ya. Untuk Aries yang belum menikah di November ini, si doi ini vice versa, bisa Aries, bisa pasangan Aries. Aku ngerasa ya sama nih tentang kabar pernikahan lah pokoknya. Ada yang dia mau ngajak kamu nikah, dia mau ngajak serius, atau bisa tentang perkenalan keluarga atau mungkin lamaran. Ini ada planning kayak gitu ya di bulan ini. Akan tetapi ini nih tak kasih petunjuk ya. Terutama nih untuk kamu yang mungkin sudah punya rencana atau yang mungkin sudah lamaran tinggal nunggu hari H pernikahan, atau yang mau ada rencana mau ngelamar, mau serius lah, mau apapun itu, akan ada cobaan nih di bulan ini gitu. Ya. Dimana tentang sesuatu yang tersembunyi ini akan terbuka di bulan ini, dan ini kamu akan ribut sama dia. Ada di antara kamu akan berantem di sini karena kebohongan tadi. Saya ngerasa ada suatu kebohongan di sini. Ya. Dan di sini ada yang akan tidak kuat dan memilih pergi atau nggak jadi serius lah, dalam arti kayak gitu ya. Cuman saya tidak tahu secara pasti kebohongan yang mana dan apa itu, ya nanti kamu sendiri yang akan tahu gitu. Tapi ya balik ke kamu lagi sih sebenarnya ya. Kalau kamu sudah lamaran, kamu sudah tunangan, ketika ada masalah, ketika kamu akhirnya diperlihatkan, oh ternyata dia begini, dia bohong begini, dia manipulatif, bla 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 bla. Pokoknya sifat-sifat buruk dia semua kelihatan, ya. Itu sebenarnya suatu petunjuk gitu loh. Karena hampir rata-rata orang yang mau menikah itu pasti diperlihatkan segala sifat dari calon pasangannya gitu. Itu pasti gitu. Jadi balik ke kamu lagi, ketika kamu tahu bahwa oh dia begini bla bla bla, sifat dia begini ya, balik ke kamu lagi. Sanggup nggak kamu menemani dia? Kamu sanggup nggak nerima segala hal yang nggak baik dalam dirinya dia gitu loh. Ini yang disebut nerima tuh ya yang kayak gitu. Ya, menerima baik dan buruknya dia gitu. Kalau kamu sanggup menerima, ya kamu bisa jalanin hubungan ini, kamu bisa lanjutin gitu. Kayak gitu ya Lor ya. Lanjut lagi di sini, untuk Aries yang punya hubungan dan mungkin belum terlalu serius-seriusan ya, yang masih pacar-pacaran ini, hati-hati dengan kebohongan ya. Tapi gini ya, ini akan terbongkar, akan ada kebohongan yang kebongkar tapi dia nggak mau ngaku. Akhirnya lu dan dia ribut, berantem. Gitu. Dan akan ada yang mundur. Nggak tahu nih, entah kamu, entah dia. Gitu. Ya kalau misalnya nih, pada akhirnya semesta memberi tahu kamu, memberi petunjuk kamu tentang segala tentang dia, ya. Dan mungkin kamu udah nggak kuat nih sama dia, kamu udah stres mungkin sama dia, terus kamu ngambil keputusan untuk pergi gitu kan. Ya di sini juga saya nggak bisa salahin kamu. Ya mungkin alam ini memberikan suatu petunjuk melalui suatu peristiwa, bahwa alam sudah menegaskan ini tidak akan baik untuk masa depanmu nanti gitu loh. Ya. Jadi untuk Aries ya, semua Aries, nah, overall dalam hubungan Aries, semua Aries di sini adalah hati-hati dengan komunikasi. Ya, bulan ini rawan salah paham, rawan ego nih yang kacau nih, ego nih, ya, egonya kerasnya parah nih gitu. Maunya di ngertiin tapi nggak mau ngertiin, nih bingung nih mau, aduh. Ya semoga kamu bulan ini bisa jaga komunikasi dengan baik ya Aries ya. Karena kayak apa ya, ada situasi seperti serba salah gitu loh ya, hati-hati ya.
Hmm. Jadi Aries itu di bulan ini saya kasih gambaran ya. Saya ilustrasikan. Aries itu seperti air gitu. Artinya em, air ini akan beradaptasi gitu. Kalau kalau air ini dekat dengan api, ya air ini akan menjadi hangat. Kalau air ini dekat dengan es, ya ini air akan mendingin gitu. Jadi kondisi Aries di bulan itu tuh lebih kepada ngikut suasana, tergantung suasana. Artinya ya, kalau pasangan kamu mancing, mancing emosi kamu, ya kamu ladenin. Aries pasti ngeladenin nih, nggak mungkin enggak lah. Pasti diladenin gitu sama Aries gitu. Ya, Aries diem diganggu, ya lu pasti diladenin sama Aries gitu. Tidak harus tentang cinta-cintaan ya, tapi dalam kehidupan kamu secara sosial pun juga gitu gitu. Jadi Aries tuh bulan ini bener-bener pasang badan banget nih untuk segala situasi. Jadi nggak segan-segan untuk dar-dedor sama orang nih bulan ini gitu. Ya, tapi ya balik ke diri Aries lagi lah ya. Karena tidak semua Aries tuh sekeras itu enggak gitu. Tapi ya kerasnya itu lebih ke positif sih kalau menurutku ya. Karena ya itu tadi Aries tuh memang nggak mau ganggu, tapi ya jangan ganggu aja sih. Ya semoga kamu bisa lebih sabar ya di bulan ini ngadepin situasi perubahan dari orang-orang sekitar kamu gitu. Tapi positifnya ya di sisi lain nih secara kehidupan sosial, interaksi kamu dengan manusia di bulan ini ya agak negatif ya, banyak minusnya gitu. Cuman positifnya di rezeki. Rezeki, kelancaran tentang finansial ini mulai kerasa banget bulan ini. Jadi ada dua sisi di sini ya. Rezekinya oke, secara sosialnya ya gitu agak anget lah gitu. Itu kondisi di bulan ini ya. Jadi segala hal yang saya sampaikan di sini untuk renungan saja. Ini bisa jadi suatu gambaran untuk kamu semua biar kamu bulan ini lebih hati-hati dalam menjalani kehidupan ya. Gitu ya Lor ya. Dan satu hal lagi saya sampaikan yang terakhir ya, petunjuk terakhir adalah kamu butuh apa bulan ini, kamu tinggal minta sama Sang Pencipta melalui sembahyang ya, tapi harus sembahyang lah, sembahyang dulu deh. Selesai sembahyang kamu benar-benar doa dan mohon, mau petunjuk lah, mau apapun itu kamu tinggal mohon di situ. Kenapa saya bahas ini? Karena ada petunjuk itu gitu, ada arah itu. Jadi semua sudah tersedia sebenarnya. Di depan kamu tuh semua sudah tersedia. Balik ke kamu lagi. Mau nggak kamu memintanya kepada Sang Pencipta itu sendiri gitu loh. Jelas ya? Oke, Lur. Sehat-sehat ya semuanya. Kita jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Oke, bye-bye Aries.